Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati dari tim dari kecamatan, terutama dari Ibu Kasir MD. Yang kami hormati dari Danamil atau yang wakil dari Bapak Dinsa, Pak Ali Sukodikin, dan yang kami hormati dari pendamping desa dari kecamatan, dan yang kami hormati dari Bapak BPD, Ketua BPD, dan semua anggota BPD, dan yang kami hormati dari Bapak RW, Bapak RT, Bapak RW, dan yang kami hormati dan cintai dari Ibu tim penggerak PKK, dan yang kami hormati dari Ketua Koperasi Desa Merah Putih, dan semua dari Bapak pengawas atau pengurus koperasi, dan semuanya yang hadir pada di sana ini, dari Pak Pelatap, dari elemen atau dari Pak Limnas, semuanya yang hadir pada siang hari ini, semuanya kami hormati. Bapak Ibu, untuk Modesus ini adalah kelanjutan dari kemarin yang kita sudah beberapa kali pertemuan dan kita rapatkan, kita musyawarahkan, ya, kita bersama-sama sepakati adanya berdirinya, terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih ini karena atas dasar instruksi dari pusat yang diinstruksikan oleh langsung dari Bapak Presiden. Untuk ini, dalam pertemuan ini adalah Modesus atau musyawarah khusus koperasi yang wajib atau harus diadakan. Maka hari ini jadwal yang telah diberikan dari kecamatan adalah semestinya berdua, tapi ini diubah dari pagi karena ini ada permintaan yang lain, yaitu dari kecamatan. Untuk itu, dengan kesempatan hari ini kita akan menyampaikan beberapa atau permasalahan-permasalahan atau kewajiban-kewajiban kita sebagai desa maupun sebagai koperasi. Koperasi pemerintah ikut mendukung dan wajib mendukung dan ikut mengawasi atau ikut dalam pelaksanaan apa yang diinstruksikan dari atasan, yaitu Koperasi Desa Merah Putih, karena di situ apapun biayaan ini termasuk dimasukkan di dalam pemerintahan atau dalam desa. Untuk itu, dalam pertemuan hari ini kelanjutan yang kemarin akan nanti disampaikan, dan yang belum untuk diutarakan atau disampaikan untuk pada siang hari ini akan disampaikan atau dipaparkan oleh dari kecamatan maupun dari pengurus yang harus untuk dilaksanakan. Karena ini instruksi yang dari pusat, memang kita sebagai yang di bawah tidak bisa mengelak dan tidak bisa menolak. Kalau bisa menolak dalam hati yang paling dalam, kita menolak. Tapi karena ini instruksi dan dimasukkan dalam operasi atau instruksi presiden langsung yang melalui dari Kementerian Koperasi maupun desa maupun yang terkait, untuk itu
karena hal-hal yang ada kenaan dengan koperasi ini adalah banyak sekali dan memang agak gimana ya rumit ya. Untuk itu selama ini memang koperasi baru dalam pembelajaran atau dalam untuk mendalami bagaimana cara jalannya dan bagaimana untuk ke depan ini yang baru kita jalani. Maka dengan kesempatan ini untuk Bapak Ibu yang rawuh di kesempatan ini mungkin saran maupun apa saja yang ada kaitannya untuk koperasi Ibu Kasih KMD Kecamatan Gangsri yang kami hormati Bapak Petinggi Bapak Haji Mahmud, yang kami hormati Bapak Ketua BPD Desa Dumbagar Bapak Maskuri, yang kami hormati Bapak Puji selaku Ketua Koperasi Merah Putih, yang kami hormati semua hadirin semua di sini yang bisa kami sebut satu persatu. Di sini saya selaku Bapak Babinsa yang mewakili Bapak dan Ramil menjelaskan tentang untuk kejelasan pembangunan Koperasi Merah Putih, khususnya untuk bangunannya. Dari kami menjelaskan untuk bangunannya, dari pimpinan menjelaskan dari pemerintah bekerjasama dengan PT Agrinas bekerjasama dengan TNI selaku untuk bangunan Koperasi Merah Putih. Untuk di Desa Gedung Leper kemarin saya sudah menanyakan dan sudah tunjuk ke Pak Puji sama Pak Petinggi untuk letaknya yang untuk memenuhi syarat minimal kan harus 600 meter persegi. Dari Pak Petinggi mengarahkan untuk yang tanah sebelah SD. Dari pimpinan kami sudah ngecek, sudah mengukur untuk depannya kan minimal 30 kali 20 ke belakang. Soalnya bangunannya menyampai ke belakang. Untuk panjangnya menyampai minimal 30, ke belakangnya 20. Untuk kalau tampak depan ke menghadap ke timur, tapi juga fleksibel juga harus ke timur soalnya kan di situ ada dua arah, dua sisi untuk tampak muka, artinya nantinya bisa dihadapkan ke selatan. Kalau harus untuk ukuran 30 kali 20 itu untuk bangunan utama. Nanti juga ada untuk rukonya, juga ada untuk gudangnya, karena untuk pengajuan dari Pak Niki ngasih tanah sekitar 1000 meter Pak Niki. Untuk selanjutnya itu nanti akan bergilir untuk pembangunannya. Sementara untuk di wilayah Kecamatan Gangsri yang sudah dibangun di Desa Gangsri dan untuk Kecamatan Kembang di Tubanan selaku di bawah naungan Koramil 07 Gangsri. Untuk tahap berikutnya yang tanah sudah siap di Desa Banjaragung karena sudah untuk pemerataan dan sudah masuk portal. Sedangkan kemarin di Gedung Leper sudah saya tanyakan ke Pak Inggi untuk persyaratannya tanah harus minimal 600 meter persegi sudah ada. Terus untuk legalitasnya jelas tanah bisa, tidak tanah sengketa, karena untuk dasarnya nanti kalau sudah ada pembangunannya, untuk ada bangunannya tidak ada untuk permasalahan-permasalahan untuk bangunannya. Jadi dari kami kemarin dari Pak Daramil sudah nyovai ke desa-desa untuk Gedung Leper. Untuk tahapannya mungkin nanti setelah Banjaragung. Soalnya yang sudah masuk link portal, sementara untuk 2 kecamatan yang di bawah naungan Koramil Bangsri baru 3, Bangsri, Tubanan, sama Banjaragung. Karena yang sudah memenuhi persyaratan untuk surat-suratnya, contohnya untuk legalitas tanahnya sudah ada. Dan kemarin tanahnya Pak Igi masih proses, tapi itu tetap bisa diajukan. Kemarin saya sudah
koordinasi dengan Pak Dan Ramil untuk diajukan, dan dari Pak Ramil suruh melengkapi untuk persyaratan-persyaratannya, nanti untuk kerjasama sama Pasiter, nanti ditinjau ulang sama Pasiter, terus diukur ulang, baru tim-tim akan turun. Setelah itu untuk pengajuan pembangunannya. Terima kasih dari kami, itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Petinggi Desa Kedung Leper beserta seluruh perangkat. Yang saya hormati Bapak Babinsa. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD Desa Kedung Leper beserta anggotanya. Yang saya hormati Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Kedung Leper beserta anggota, ibu-ibu dari PKK dan seluruh hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara Musdesus KDMP di Desa Kedung Leper ini dengan kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga bisa membawa manfaat bagi Desa Kedung Leper ini. Salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Bapak Ibu hadirin semua, sesuai dengan Inpres 9 2025 yaitu tentang pembentukan koperasi atau KDMP, di mana targetnya adalah 80.000 di seluruh Indonesia. Kemudian berdasarkan Permendes nomor 10 2025 tentang mekanisme pembayaran koperasi, dan yang terakhir adalah turun SE Menteri Desa nomor 8 tahun 2025 yaitu percepatan Musdesus dukungan pengembalian pinjaman koperasi. Maka pada saat ini kita adakan pengembalian betul apa sama intinya maksudnya sama. Maka kita melaksanakan Musdesus ini, dan saya mohon maaf karena Musdesus ini tiba-tiba ya Pak ini disuruh mengadakan Musdesus karena memang SE ini turun per 1 Oktober 2025. Padahal pada saat itu kita sudah menyusun perubahan APBD. Jadi mungkin para Bapak Petinggi ini agak kepontal juga karena anggaran mungkin sudah menipis, ya Pak. Tapi selaku warga negara yang baik, apapun peraturan harus kita laksanakan. Kemudian inti dari SE ini adalah pelaksanaan Musdesus yang pertama. Pelaksanaan Musdesus ini diharapkan sudah selesai pada akhir 2025. Dan dari kecamatan memang agak saya tekankan sedikit Pak, akhir November harus sudah selesai karena kita ada jadwal-jadwal yang sudah menumpuk yang menurut kita yang akan kita laksanakan, baik itu SPC tahun 2026 ataupun nanti penetapan APBDes 2026. SPC 2025 maksud saya. Kemudian ada Monef itu harus sudah sejahtera dari kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta jajaran, Pak Babinsa dan Bapak atau Ibu anggota DPD, Ibu Kasih PMD Kecamatan Basri, serta tokoh masyarakat dan seluruh peserta Musdes yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya
kita dapat berkumpul hari ini dalam rangka pembiayaan modal koperasi Desa Merah Putih, Desa Kedung Leper. Mungkin di sini ada yang belum mengenal saya. Nah, saya Nika Yulianti sebagai bisnis asisten koperasi Desa Kedung Leper. Kebetulan saya mendampingi 10 desa juga. Kami hadir untuk mendampingi dan memastikan agar program pinjaman koperasi dapat berjalan secara tertib, transparan, dan bermanfaat bagi masyarakat Kedung Leper. Tugas BA atau pendamping koperasi itu membantu pengurus KDMP masuk dalam sistem informasi manajemen koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau SIMKOPDES. Kebetulan Kedung Leper sudah mempunyai akun SIMKOPDES lebih dahulu karena Mbak Uswa lebih dulu, cepat. Dan lain belum jalan, jadi udah lari dulu. Membantu rencana bisnis dan membantu penyusunan proposal bisnis KDKMP dan menyusun laporan kerja setiap bulannya. Kami berharap mulai musyawarah ini akan terlahir kesepakatan terbaik pinjaman yang tepat sasaran dan mekanisme pembelian yang disepakati bersama demi keberlanjutan koperasi dan kesejahteraan seluruh warga Desa Kedung Leper. Mungkin berkas yang sudah diupload di SIMKOPDES sudah komplit untuk Desa Kedung Leper ya. Selanjutnya mungkin bisa mengajukan proposal bisnis atau kemitraan yang akan diambil oleh kesepakatan bersama untuk Desa Kedung Leper. Koperasi Desa Merah Putih selanjutnya bikin proposal bisnis lengkap dengan rencana usaha dan anggarannya. Proposal itu kemudian disetujui oleh Kepala Desa untuk KDKMP melalui musyawarah desa, lalu diajukan ke bank pemerintah. Jadi itu aja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amanah bi imatil iman wal islam yusalli wa yusallim ala sayyidil khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Petinggi Desa Kedung Leper beserta seluruh pangkat dan jajarannya, tim rombongan dari kecamatan terkhusus Bekasi BMD Bu Sri Narimanti, kami hormati Bapak Ketua BPD beserta seluruh anggota, Ketua Koperasi beserta seluruh anggota jajarannya, Ketua RT, Ketua RW, Pak Babin yang kami hormati, rekan kami Mas Farid, seluruh hadirin Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini seluruhnya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mukadimah ikut yang di depan Bapak Ibu untuk menyingkat waktu, langsung saja. Kami di sini ditugaskan untuk menyampaikan paparan materi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Musdesus, usulan pinjaman dan dukungan pengembalian pinjaman koperasi Desa Merah Putih. Di sini ada dua hal. Perlu panjenengan semua ketahui bahwa Desa Kedung Leper merupakan salah satu pilot project dari 5 desa di Kabupaten Jepara terkait dengan pinjaman ke Bank Himbara. Tentunya dalam hal ini Desa Kedung Leper harus menjadi contoh untuk desa-desa yang lain terkait dengan pengajuan pinjaman ke Bank Himbara, yang dalam hal ini itu yang ditunjuk yaitu Bank BRI. Kemudian
pelaksanaan Musdesus pada siang hari ini memang harus dilaksanakan dan ini cepat karena terbit surat edaran dari Kementerian Desa yang dalam hal ini terbit per 1 Oktober Bapak Ibu, sehingga pelaksanaan ini harus dilaksanakan karena ada kaitannya nanti dalam penetapan APBDes 2026 dan juga hal-hal lain. Yesus pada siang hari ini. Yang kedua, salam atau tumatong beliau bagi Rasul Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita nantikan syafaatnya, dan semoga kita tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, yang pertama untuk rapat siang hari ini yaitu Musdesus tentang pembiayaan modal koperasi Desa Merah Putih, Desa Kedunglapan, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, tanggal 12 November 2025. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Kami hadirkan Bismillahirrahmanirrahim. Secara singkat kami aturkan atau kami ceritakan sedikit bahwa program ini, program koperasi Desa Merah Putih ini adalah program pemerintah pusat. Kita sebagai desa diwajibkan untuk membuat, dan alur itu, tahapan-tahapan itu sudah kita laksanakan, mulai dari pembentukan, kemudian dilengkapi dengan kepengurusan sudah, dan beberapa kali desa sebagai syarat pengajuan pinjaman ke Bank Himbara. Apa mau Pak Singkatane? Himpunan Bank Negara. Nah, ini bentuknya adalah surat rekomendasi. Kemudian yang kedua, output yang diharapkan pada Musdesus yang hari ini adalah penyepakatan anggaran desa sebagai cadangan atau backupan pengembalian pinjaman ke bank. Dan hal ini adalah Bank BRI sebagai penyedia pendanaan. Alurnya sudah disampaikan tadi. Tetapi sebelum output dua hal ini kita sepakati bersama, kita harus pemaparan dari ketua koperasi, dalam hal ini Pak Tato, Pak Pujianto. Nanti diharapkan sebelum kita menyepakati dua hal tersebut, biar kita itu semua tahu, walaupun tadi secara singkat sudah diterangkan ada 7 program kemitraan yang harus diambil oleh Koperasi Merah Putih. Kemudian mana-mana program itu yang diambil, ini nanti biar dipaparkan oleh ketua koperasinya, biar kita sudah tahu mana-mana. Kemudian yang diambil itu yang level rendah, menengah atau atas, atau skala kecil, menengah atau skala besar. Nanti biar dipaparkan. Setelah itu kita sepakati dua hal tersebut. Wonten sebagai prolog awal, untuk itu waktu selanjutnya kami aturkan kepada Pak Tato atau Mas Pujianto. Demikian, monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Petinggi Desa Kedunglapan, Bapak Haji Makmur, yang kami hormati perwakilan dari Kecamatan Bangsri, dan siang hari ini yang sudah mewakili Ibu Sri, yang kami hormati dari Dan Ramil, Bapak Babinsa Kedunglapan, Bapak Asyadikin, yang kami hormati dari pendamping koperasi Mbak Nike,
Maaf kalau saya belum kenal, baru pertama kali ini saya kenal, saya baru dipertemukan. Untuk selanjutnya yang kami hormati dari pendamping desa Bapak Rafiq beserta jajarannya, yang kami hormati tamu undangan yang saya sudah sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada siang hari ini dalam acara pembiayaan modal koperasi Desa Merah Putih untuk kedua kalinya sholat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya besok dari Kak Nabi. Di sini saya sebagai ketua koperasi, mungkin sebagian ada yang belum kenal, saya perkenalkan, nama saya Pujianto, sering dipanggil Mas Tato, Bu. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan program koperasi, program 7 yang disepakati di aplikasi SIMKOPDES. Apa itu SIMKOPDES? Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa. Di situ ada terkait dengan aplikasi-aplikasi semua, mulai dari pengurus, pengawas, dan ada program-program lainnya. Di dalam aplikasi tersebut ada 7 program, di antaranya yaitu Agen Pos. Agen Pos bekerjasama dengan Koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua dengan Agen RPK. RPK itu rumah pangan kita, termasuk di antaranya bulog seperti sembako dan lain-lain. Kemudian Apotek Desa Merah Putih. Di sini sudah ada klinik desa juga. Mungkin di sini kita ambil karena termasuk program, tapi nanti jangka panjang berkelanjutannya kita musyawarahkan bersama. Kira-kira apotek desa masuk kriteria di desa kita, di desa Kedung-Lepar apa enggak? Nanti kita musyawarahkan. Untuk selanjutnya dari Pertamina bisnis LPG 3 kg, kemudian gerai sembako, lalu pupuk Indonesia. Kita bersama dengan Pupuk Indonesia karena basisnya desa Kedung-Lepar banyak petani, akhirnya kita ambil sesuai dengan program atau tujuan masyarakat kita. Yang terakhir yaitu PLN, agen PLN. Mungkin kaitannya dengan agen PLN pasang atau jual beli pulsa listrik seperti itu. Untuk selanjutnya terkait dengan pengurus koperasi, terus terang kami juga bingung karena aturannya sering berubah-ubah. Dari awal itu proposal ada kaitannya dengan berupa uang, ternyata ada surat edaran lagi, ada surat peraturan lagi, ternyata ada gambaran kalau kita mengajukan permodalan hanya dikasih uang melalui bank, tapi nggak dikasih uang cash, kita kasihkan ke koperasi, bukan. Seperti itu tadi yang disampaikan Bapak Rafiq, seperti itu. Mungkin gambarannya masyarakat koperasi Merah Putih dibentuk nanti siap-siap utang. Nah, ini yang dinanti masyarakat. Ternyata salah persepsi. Bukan yang kita harapkan wahana koperasi untuk nyari duit tanpa agungan, karena di berita-berita di TikTok sudah ada beredar kalau pinjaman koperasi akan dikasih tanpa agungan. Ternyata enggak. Dari aturan pemerintah sudah ada, karena
koperasi, khususnya koperasi Desa Merah Putih itu hanya sebatas saya simpulkan sih, kita diberi bahan, diberikan permodalan, disuruh beli, kita dijual ke masyarakat, seperti itu. Gambarannya seperti itu saya tangkap. Karena dari permodalan kita pinjam BRI itu pun harus melalui tahapan-tahapan. Yang pertama yaitu ada salah satunya, kalau mau mencairkan ada mengajukan, harus ada musdessus seperti ini. Salah satu syarat untuk pengajuan permodalan. Kedua, izin koperasi dan sebagainya. Dan itu pun nggak langsung saya diberikan koperasi buatan. Uang tersebut bawa bank, nanti kita misalnya kulaan pupuk, bank yang membiayai. Jadi bank bayar pupuk langsung ke Pupuk Indonesia selaku milik badan usaha milik negara. Kemudian barang datang didrop ke desa, kita pengurus menjualkan pupuk itu tersebut ke masyarakat. Nah, untungnya yaitu kita bagi ke anggota koperasi. Mungkin seperti itu saya tangkap. Jadi masyarakat persepsinya, wah kok seperti itu ya, enggak main di berita-berita untuk duit koperasi di silena ke warga, ke masyarakat, bukan seperti itu. Jadi nanti jangan salah paham, jangan salah persepsi. Koperasi kok dikasih uang seperti itu kita bagikan, kita pinjamkan, bukan, karena ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Kemudian untuk pengurus koperasi juga tadi sudah disampaikan Bapak Rafiq terkait dengan pinjaman. Untuk payung hukumnya Pak, terus terang untuk pengurus juga bingung. Walaupun sudah agunannya dana desa Bapak Petinggi, tapi saya minta penjelasan yang lebih terkait dengan payung hukum pengurus. Tiba-tiba kita pinjam 100 juta, akhirnya kita beli pupuk misalnya. Pupuk dalam jangka waktu kan nggak harus sebulan laku semua, otomatis menyesuaikan dengan musim petani, karena ada MT1, MT2, MT3. Karena pupuk nggak harus pulaan harus habis, enggak, karena masa jual juga perlu waktu. Misalnya ini pinjaman sudah clear, dikasih di drop barang, tapi barangnya enggak habis dalam waktu berapa bulan. Lah kira-kira misalnya ini ada payung hukumnya betul untuk pengurus. Kok tiba-tiba, walaupun jaminannya dari desa gitu, tapi saya minta ada payung hukumnya untuk pengurus koperasi. Artinya nanti di suatu waktu angsuran tidak bisa bayar, nanti dialihkan ke pengurus koperasi suruh bayarkan. Harusnya ada payung hukumnya seperti itu. Kemudian untuk pengurus koperasi juga ini program pemerintah koperasi. Mungkin saya memberikan masukan kalau bisa ada dana insentifnya untuk pengurus, karena selama ini kita kerja hanya sambatan lah istilahnya, karena perjuangan selama ini nggak ada yang membiayai, nggak ada yang menggaji, karena kesukaraan dari anggota itu sendiri. Karena ini program pemerintah, mohon untuk diusulkan dana insentif atau dana apa istilahnya, honor lah.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bersama-sama, karena nggak cukup ketua koperasi saja yang bisa menyampaikan. Mungkin koperasi ya, tujuannya untuk kemasyarakatan, kesejahteraan anggota. Jadi nanti bersama-sama kita melakukan kemajuan koperasi desa Kedunghajar bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tertuang dalam Permendes nomor 10 tahun 2025 bahwa nanti desa sekiranya mencadangkan atau memberikan dukungan dari dana desa maksimal 30%. Secara otomatis ini nanti desa mencadangkan anggaran maksimal 30% dari dana desa. Tentunya nanti hitung-hitungan sekiranya nanti nilai nominal yang diusulkan, yang diajukan ke bank, katakanlah misalnya 300 juta dengan tenor 3 tahun, berarti koperasi ini kan punya tanggungan per tahun 100 juta pokoknya plus bunga 18 juta per tahun. Berarti desa ini menyisihkan atau mencadangkan dari dana desa senilai 100 plus 18 juta, berarti 118 juta. Ini kita ketemu per tahun, atau mungkin barangnya belum di drop, atau mungkin belum punya laba. Jadi secara otomatis nanti dana desa digunakan untuk mengasuh. Dasarnya dari Permendes 10 tahun 2025. Jadi nanti setidaknya tahun depan 2026 ini desa mencadangkan untuk mensikapi hal tersebut. Walaupun nanti prosesnya panjang, tahun depan desa ini sudah menyiapi. Ketika nanti akhir tahun sisa, berarti anggaran ini dibiarkan di situ sampai akhir tahun, sampai Desember. Karena angsuran ini kan Desember. Jadi disilpakan. Kenapa disilpakan? Untuk jagain tahun depannya. Karena dana desa ini kan cairnya tengah tahun. Jadi jagain Desember sampai nanti jadi cair. Berarti tetap anggaran senilai ibaratnya anggaran dana desa untuk backup bayar ini tetap nongkrong di dana cadangan. Jaga ini kalau operasi ini tidak bisa bayar. Atau gitu. Sambor bayar. Jadi tenang mawon ketika nanti kok belum berputar, ono kewajiban bayar, ini kok bayar. Ngoten mawon, enggak usah dipikir apa-apa. Terus kemudian terkait donor pengurus, ya memang ini seperti statusnya pengurus BUMDes. Pengurus BUMDes ini kan tidak ada insentif dari desa. Dapatnya ketika dapat laba. Kalau tidak ada laba berarti ya sampah. Makanya ya memang ya lillahi ta'ala. Malah gitu. Ya bisa jadi jenengan atas apa meluangkan waktu, tenaga pikiran di koperasi ini bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengganti. Ya adalah ya orang sehat, segala lancar. Kalau tuh mau dipikir tek mau, nggak tahu ya mas. Tentunya nanti terkait dengan donor atau insentif nanti diambilkan dari laba hasil penjualan koperasi. Intinya ada koperasi panjenengan ini setidaknya tidak terfokus dari penghibara saja. Ini hanya kemudahan pinjaman tanpa agunannya dana desa dari penghibara yang sifatnya seperti itu. Dan juga panjenengan harus mengikuti karena ini program. Panjenengan bisa pinjam ke bank lain, tentunya nanti yo nek jenenge pinjam yo ono bisa pinjam ke mungkin koperasi atau ke bank lain, tentunya dengan agunan. Ini pinjam agunannya dana desa, sistemnya seperti itu. Kira-kira boleh nggak kalau nggak ikut? Yo karena ini program, setidaknya ikut, setidaknya
ikut karena ini instruksi presiden dan juga donatur ini sebagai pilot project yang akan dijadikan protokol. Itu terkait dengan honor atau insentif. Honor insentif diambilkan dari laba dari penjualan nanti. Terus kemudian terkait angsuran, ngangsurnya ini startnya dari uang cair atau ketika setelah barang digerakkan atau apa? Misalnya cairnya ini bulan Januari, ternyata barangnya di-drop bulan Maret, berarti kan ada tenggat waktu, ternyata angsuran tiap bulan. Ini nanti jenengan kami tidak bisa menjawab secara pasti, tentunya nanti ini panjenengan bisa koordinasi dengan Bank BRI-nya, nanti pengembaliannya seperti apa. Kan bisa jadi kemarin ada yang sudah menyampaikan dari teman-teman koperasi itu, ketika nanti cair, nanti ada sistem aplikasi lain. Aplikasi itu nanti menampung uang. Tadi saya sampaikan uangnya itu bentuknya uang elektronik, Pak, mungkin. Jadi ada aplikasi lain, ketika nanti angsuran pinjamnya di ACC, mungkin itu nanti ke top up di situ, seperti apa? Kalau di Shopee itu, ya seperti itu. Nanti uang itu baru dibelanjakan. Iya, Mbak. Nanti dibelanjakan, Mbak Nicole. Itu kemarin ada yang menyampaikan seperti itu. Secara otomatis berarti angsurannya, kalau seperti itu angsurannya ya ketika uang masuk. Ketika uang masuknya Januari, setelah bayarnya ya satu bulan setelah uang masuk kan. Tinggal kita cepat-cepat mengeksekusi atau order ke BUMN yang kita pilih. Ini kita menjadi pemikiran. Kemudian yang simpan pinjam tadi, nanti masyarakat itu pinjamnya berupa barang atau bisa berupa uang. Kemudian bagaimana nanti cara pembayaran itu, karena pengurus ini sudah melayani beberapa sektor. Yang jelas memang ada yang mengurus tentang simpan pinjam itu. Karena pinjaman ini yang di koperasi belum begitu dikenal masyarakat, sehingga masyarakat pun mungkin masih bertanya-tanya ini berupa uang atau berupa barang. Barang misalnya pupuk atau sembako atau apa yang bisa dipinjamkan kepada masyarakat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ini. Jadi kan tanya tentang sini. Saya jawab semua. Monggo saya pendamping mau. Oke, Mbak Nika. Oke, terkait harga jual barang ya. Terkait harga jual barang, harga beli dan harga jual barang ini sudah tertuang dalam aplikasi. Di situ sudah harga beli berapa, harga jualnya berapa, itu sudah ada di aplikasi. Tidak boleh berbeda. Jadi ketika pupuk di situ berapa, sudah ada nominal jualnya harus berapa. Oke. Contoh misalnya kalau kemarin itu yang bilang LPG itu dari situ tertuang 18.000 dengan asumsi laba 2.000. Seperti itu. Di situ sudah ada daftarnya semua, baik harga jual dari BUMN dan juga harga beli dari BUMN dan juga harga jual kepada masyarakat. Mantap ya Pak. Ini mungkin hemat kami itu tidak usah dinaikkan. Ini sebagai pancingan untuk menjadi anggota. Berarti mungkin yang mendapatkan barang-barang ini khusus anggota, yang sekiranya berbeda nominalnya dengan yang di luar. Contoh misalnya kalau nanti minyak ini
Jenengan selisihkan 50 rupiah aja dengan warung-warung sekitar, otomatis ini kan anggota ini diuntungkan. Tentunya barang ini akan difokuskan kepada anggota. Sebisa mungkin barang ini berbeda dengan harga barang dari pasaran. Sekiranya mungkin ini sebagai ibaratnya jurus untuk menarik anggota semaksimal mungkin, kan otak. Terus kemudian terkait simpan pinjam, perlu kami pertegas lagi bahwa rata-rata masyarakat ini terkait dengan koperasi Desa Merah Putih itu kenalnya, oh ini koperasi ya simpan pinjam. Kan tenang, rata-rata masyarakat ini didirikan koperasi Merah Putih yaitu nopo simpan pinjam. Namun kami perjelas lagi bahwa koperasi Desa Merah Putih ini berbeda dengan koperasi-koperasi yang lain. Sejatinya koperasi itu adalah lembaga, ibaratnya itu suatu kelompok masyarakat bergabung di situ membuat usaha, dan usaha itu ya modalnya dari anggota, kemudian diputar, untungnya dikembalikan kepada anggota lagi. Ketika misalnya nanti dapat, misalnya katakanlah minyak dijual, belinya 10.000 dijual 12.000, berarti 2.000 kan keuntungan nanti dibagikan kembali kepada anggota. Itu sejatinya dari koperasi tersebut, berbeda dengan koperasi-koperasi yang lain. Umumnya kalau koperasi kan simpan pinjam. Nah, ini bantuan pinjaman ke bank negara ini hanya berupa barang. Ketika nanti kalau koperasi di Gedung Lebar ini mau melaksanakan kegiatan simpan pinjam, khusus simpan pinjam jasa keuangan, berarti nanti mungkin anggarannya, modalnya diambilkan dari modal yang lain. Bisa jadi dari simpanan pokok, simpanan wajib anggota, atau mungkin salah satu anggota ini mau tanam modal, menanamkan modal dengan aturan-aturan, kan bisa jadi seperti itu. Bisa jadi Pak Indi ini menggelontorkan uang ini 100 juta untuk digunakan jasa keuangan, bisa jadi seperti itu, dengan mungkin laba-laba diatur seperti itu. Jadi sekiranya nanti dalam pelaksanaan kegiatan ini memang dasar awalnya dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Tentunya untuk menarik anggota-anggota yang lain, nanti pengurus koperasi ini membuatkan brosur keuntungan menjadi anggota ini apa, terus nanti per tahun ini dapat berapa, labanya berapa persen, dan lain sebagainya, sehingga nanti jelas. Sana sipun. Betul-betul. Baik, tinggi. Jadi campingnya Pak Mas Surya jempol tinggal rumah. Nggak difoto lah di situ antok. Yang selanjutnya, ya tadi saya sampaikan, beliau Bapak Setuki dari wakil dari masyarakat. Terima kasih untuk hasil dokumentasi dan sebagainya, untuk administrasi